Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Pak Yuda di pembelajaran TIK kelas 6 A, B, C, dan D. Untuk minggu ini kelas 6 C dan D akan bertemu Pak Yuda. Minggu depan akan disampaikan materinya oleh Bu RG. Oke. Materi hari ini mudah ya, mudah sekali. Apa materinya? Masih sama seperti yang dikerjakan minggu lalu. Kita masih membahas tentang Microsoft Word, Microsoft Office Word 2016. Kemarin masih ingat ada fungsi dari save, print, bold, italic, itu sudah kita pahami bersama. Sekarang kita lanjut ke bukunya, dibuka halaman 6, yaitu icon numbering. Oke, numbering itu apa? Number. Bahasa Indonesianya number, angka. Berarti icon angka. Apa maksudnya icon angka ya? Penomoran. Kita baca bersama. Poin 1, icon numbering. Ada kalanya kamu harus memberi nomor pada teks yang kamu buat dengan MS Word 2016. Penomoran dapat kamu lakukan dengan mudah. Perhatikan dua contoh teks berikut. Oke, Pak Yuda coba buat teksnya dulu. Tips merawat komputer. Oke, yang pertama, jangan dibanting, tidak boleh dibanting. Ini dibuat, jangan disiram. Ini yang terpenting. Kalau di buku panjang, karena ini hanya sekedar contoh, maka kita buat yang pendek saja. Ingat, punya komputer tidak boleh dibanting ya, apalagi disiram. Langsung hangus, langsung rusak. Ini kita buat menggunakan numbering. Ini kan tidak ada nomornya. Bagaimana cara nomornya, Pak? Di blok dulu yang akan diberi nomor. Contoh ini. Ya. Kemudian ada di ribbon home, ada di grup paragraf, nama ikonnya adalah numbering. Ini. Numbering ini berisi banyak sekali ya. Ada angka. Angkanya juga ada yang 1 kemudian titik. Ada yang 1 kemudian kurung, ada yang menggunakan Romawi, menggunakan alfabet, ya seperti itu. Disesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Yang sekarang dibutuhkan adalah angka menggunakan titik. Jadi yang dipilih adalah 1 ini. Nah, maka tadi yang tidak ada angkanya sudah langsung otomatis ada angkanya. Pak, kalau mau lanjut ke nomor 3, apakah harus numbering lagi? Kalau kita lanjut ke nomor 3 ketika sudah di numbering, nah ini kan sudah, kalau sudah warnanya abu-abu tua, kotak gini, berarti ini numberingnya sudah aktif. Jadi kalau kita ingin lanjutkan, tinggal tekan yang namanya enter, maka akan otomatis membuat angkanya itu. Oke. Tips merawat komputer, jangan dibanting. Yang kedua, jangan disiram. Kemudian jangan dibersihkan. Jangan dibersihkan dari debu. Dibersihkan, bukan jangan dibersihkan. Kemudian ada lagi, Pak, apa lagi yang keempat? Dilap. Dilap biar kalau dibersihkan dari debu, biasanya menggunakan kemucing ya, debunya sudah hilang. Kalau dilap biasanya itu untuk noda-noda yang keras, yang membandel, bisa menggunakan lap seperti itu. Ini hanya contoh saja. Jadi kelihatan lebih rapi ya, lurus semua ini. Ini juga lurus semua. Apa bisa digeser, Pak? Bisa. Cara menggesernya ini namanya rules ya, penggaris. Di blok, kemudian ini digeser.
Mau taruh di mana, Pak? Taruh di sini aja. Ya, taruh di sini. Geser sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ya, begitu. Ini untuk angkanya saja. Oke. Kalau menggunakan numbering, dipindah satu, pindah semua. Itu kelebihannya, jadi terlihat lebih rapi. Mudah ya. Ingat, numbering ada di ribbon home, ya, ada di grup paragraf, namanya icon numbering. Digunakan untuk apa icon numbering? Icon numbering digunakan untuk penomoran. Ya, di icon numbering ini tidak hanya angka, juga ada Romawi, juga ada alfabet. Bisa? Oke, sekarang kita lanjutkan. Oke, di halaman 9. Numbering sudah bisa, mudah sekali, tinggal sudah selesai ya. Jangan dilup, bisa dibuat satu dulu atau diketik semuanya baru dikasih angka. Oke, kalau ingin langsung berarti ini langsung diaktifkan. Contoh di sini Pak Yuda, tips. Ini kan udah diaktifkan numberingnya ya. Jadi kalau ingin dibuat seperti ini langsung diaktifkan, maka akan muncul langsung 1. Nah, gitu. Nah, maka ketika di enter akan otomatis berubah menjadi angka. Pak, seumpama cuma sampai 2, hapus 3-nya bagaimana? Hapus 3-nya kita hanya membutuhkan satu tombol, yaitu backspace. Nah, beres sudah. Nah, mudah ya? Mudah dong. SD Baitul Amin bisa pastinya, apalagi sudah kelas 6. Oke, selanjutnya Pak Yuda lanjutkan tentang mengolah gambar. Ini Pak Yuda hapus. Oke, Pak Yuda tulis dulu. Numbering adalah icon yang digunakan untuk apa? Digunakan untuk penomoran. Kemudian icon numbering berada di grup, ya, di ribbon dulu, ribbon home, kemudian grup paragraf. Ini salah nulisnya, paragraf lah, begini. Ini untuk icon numbering, ini yang terpenting ada di situ. Kalau menggeser tinggal menggunakan yang namanya rules-nya, di blok dulu, kemudian ada menggunakan rules. Oke, selanjutnya adalah mengolah gambar. Mengolah gambar prakteknya nanti ya. Ini prakteknya nanti. Sekarang hanya pengenalan saja dulu. Mengolah gambar, poin kedua, halaman 9. Program pengolah kata MS Word tidak hanya digunakan untuk membuat teks. Kamu bisa menggunakan untuk mengolah gambar karena dilengkapi dengan fasilitas drawing atau menggambar. Icon apa saja yang di dalamnya? Penasaran? Penasaran bukan? Gitu harus bahasanya. Sekarang simaklah penjelasan berikut dengan cermat. Klik tab insert, tab ribbon ya, tab ribbon insert. Ini di Pak Yuda perjelas saja. Tab ribbon biar ingat. Kemudian insert, ada kata-kata di group illustration. Nah, ini banyak, ada picture, shapes, icon, 3D model, smart art, chart, screenshot. Nah, apa saja fungsinya dari icon-icon itu ya?
Kita pelajari satu per satu terlebih dahulu. Oke, di antara grup illustration ada yang namanya icon shapes. Ya, ini. Fitur shapes menyediakan beberapa objek otomatis. Kamu dapat menggunakannya untuk melengkapi dan memperindah dokumennya. Oke. Di sini shapes ya, icon shapes, diklik lah maka akan banyak pilihannya. Ada yang di atas apa nih, recently used shapes, artinya adalah menampilkan shapes yang telah digunakan atau terakhir kali digunakan. Lines artinya apa? Membuat garis ya, garis lines ini garis. Rectangle membuat apa? Rectangle ini membuat segi empat. Segi empatnya ada yang lancip, ada yang tumpul, ini ada rounded, ada yang seperti ini, macam-macam segi empatnya. Kemudian basic shapes artinya mengambil berbagai variasi bentuk ya, ada yang love, ada yang matahari, bulan, bintang. Mana bintang? Ini udah ada bintang awan ternyata. Ya, itu berarti menggunakan basic shapes. Basic shape mengambil berbagai variasi bentuk. Nah, kemudian yang kedua adalah block rows, membuat tanda panah berbentuk blok. Kalau nanti di rumahnya rumah Paijo ke kanan, rumah Paijo ke kanan lagi, gitu. Seperti ini menggunakan yang namanya block rows ya. Kemudian ada yang namanya equation shapes. Ini untuk matematika ya, berhubungan dengan perhitungan, ada tambah, kurang, kali, bagi, sama dengan, dan tidak sama dengan. Kemudian ada juga yang namanya group flow chart, membuat bagan arus. Ya, ini macam-macam kita pelajari. Kemudian yang selanjutnya ada star and banner. Nah, ini bintangnya ada di sini ya, star and banner, membuat berbagai variasi gambar bintang dan bendera. Banner itu bendera. Ini kalau membuat berbagai variasi bentuk balon atau awan percakapan. Ini kalau mau percakapan nih, buat orang, jadi digabungkan sama ini namanya adalah Paijo. Paijo ingin berkata, bisa menggunakan shapes dan ini. Nah, ini warnanya nanti juga bisa diganti. Contoh, ketika ini diperhatikan ribbon di atas, tab ribbon di atas ya. Terakhir adalah menu bantuan, help. Kemudian kalau Pak Yuda klik gambarnya, maka akan ada menu tambah, ribbon tambahan, yaitu adalah ribbon shape format. Di sini kita bisa mengganti warnanya. Ini outline garis tepinya. Ya, efek bisa mau dikasih, ada glow. Nah, seperti ini efeknya. Dan ini juga warnanya, karena ini orangnya putih, kasih putih, abu-abu dah. Dan outline. Nah, seperti itu. Mudah ya. Di sini kita tinggal kasih tulisan. Aku senang belajar TIK. Wis, karena pelajaran TIK ya harus nulis TIK. Oke, diperbesar ya. Oke, ini kalau kita menggunakan star and banner, maka di dalamnya ini bisa dikasih tulisan. Kalau bukan star and banner tidak bisa dikasih tulisan ya. Itu kelebihan dari star and banner, membuat berbagai variasi gambar
Kok start and banner? Maaf, bukan start and banner. Ternyata yang bisa itu adalah ini, namanya callouts. Ya, kalau start and banner nih hanya seperti ini, tidak bisa dikasih tulisan. Kasih tulisannya menggunakan text box. Yang bisa dikasih tulisan apa? Callouts. Oke, kemudian ada yang terakhir, apa ini ya? Kita coba bersama-sama. New drawing canvas. Oh, ini seumpama kita membuat gambar. Ya. Nah, gambar baru. Disesuaikan dengan ininya. Kanvasnya, kita membuat kanvas, menampilkan auto shapes yang lain ya, kanvasnya atau tempat menggambarnya. Nih auto shapes yang lain ini ya, nih ada yang ini, kanvasnya, ini tempat kanvasnya, tempat menggambarnya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran TIK hari ini. Sampai bertemu lagi hari Kamis depan. Jangan lupa kalau keluar rumah selalu menggunakan masker. Ya, 1 lapis, 2 lapis, ya, itu tidak masalah. Yang penting kita harus jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berjemur. Ya, minimal 10 menit berjemurnya, jangan terlalu lama, nanti hitam. Nanti kering. Ya. Cukup 5-10 menit saja. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Ada latihan soalnya ya. Di link deskripsi Pak Yuda sudah lampirkan. Jangan lupa dikerjakan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.